Khói quá nhé. Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, buat kalian semua yang belum subscribe, pastikan kalian sudah subscribe, like, comment, and share. Nah, mungkin di video kali ini saya akan sharing-sharing bagaimana sih selama pembelajaran di Minori dari hari Senin sampai hari Minggu. Buat kalian semua jangan di-skip ya videonya, biar nanti ilmunya itu nggak setengah-setengah. Oke, langsung saja ini dia videonya. Nah, kita mulai dari hari Senin ya. Kalau di hari Senin itu pakaiannya hitam putih, pakai dasi hitam, celana hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu pantopel. Nah, untuk yang pemagang baru itu pakainya dasi hitam. Nah, kalau udah seminggu lebih boleh memakai dasi bebas dan tidak boleh memakai dasi hitam agar bisa membedakan kensosei baru dan kensosei lama. Yang baru datang itu biasanya bangunnya itu lebih pagi gitu. Soalnya kan mandinya itu ngantri di Minori, beda dengan yang udah lama mandinya di asrama seperti itu. Biasanya sih aku tuh bangun jam 4, terus sebelum aku mandi biasanya aku ngapalin kosakata dulu kan sama bab yang akan dipelajari hari ini. Setelah mandi kemudian pakai pakaian bebas dulu, kemudian latihan Taiso. Nah, latihan Taiso itu selama 1 minggu dan dilatih oleh senpai. Nah, selama 1 minggu itu kita harus hafal, soalnya setiap hari itu nanti kita ada Taiso gitu. Kemudian lari pagi selama 5 kali. Kemudian setelah selesai semua baru kembali lagi ke asrama, persiapan untuk makan. Terus biasanya aku berangkat itu setengah 7 atau jam 7 aku udah keluar dari asrama. Kemudian aku berangkat ke Minori untuk belajar. Nah, kalau hari Senin itu upacaranya itu dimulai sekitar setengah 8 gitu. Kemudian setelah upacara sekitaran jam 8 kembali lagi ke Minori untuk belajar. Nah, jam 10 itu istirahat, break istirahat. 10 lewat 10 menit masuk lagi, dan kemudian sampai jam setengah 12 istirahat, setengah 1 masuk lagi, kemudian jam 3 istirahat, jam 3 lewat 10 itu masuk lagi, dan sampai jam setengah 5 pulang. Kemudian kalau misalkan ada yang kaiwa dengan sensei, kaiwa. Kalau misalkan nggak ada, balik lagi ke asrama gitu. Kalau misalkan untuk yang sesuai grade-nya ya biasanya kalau udah grade B1 itu udah mulai kaiwa dengan sensei gitu. Kemudian balik lagi ke asrama untuk persiapan mandi, sholat, makan. Kemudian biasanya kalau udah malam itu aku kayak ngafalin gitu sih, ngafalin kotoba yang akan atau pelajaran yang akan dipelajari keesokan harinya. Batas tidurnya itu sampai jam 11. Kalau misalkan lebih dari jam 11 itu harus udah tidur dan tidak boleh mainkan HP gitu. Dan biasanya itu kalau malam yang ngafalin kotoba, terus kemudian ngisi-ngisi tugas kalau misalkan ada tugas gitu. Oh ya, jadi sekitaran jam 7 malam itu kita ada belajar malam dulu sampai jam 8 gitu. Tapi kalau misalkan kita belajar privat sama sensei itu biasanya sih setengah 7 kita harus sudah standby gitu. Jadi biasanya sih kalau privat sama sensei itu kayak misalkan kita masih belum memahami bab yang sudah dipelajari gitu, tapi kita masih belum memahamin. Nah, nanti sensei merekomendasikan siapa aja yang les privat. Dan aku pernah sih, soalnya pada beberapa gitu ya agak sulit banget gitu, jadi aku kurang paham, kemudian aku diikut sertakan di les privat. Nah, kemudian kensosei lainnya belajar kelompok sesuai dengan grade-nya dan kelasnya masing-masing. Nah, kalau hari Selasa itu pakainya kemeja bebas, pokoknya kemeja apa aja, terus celananya hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu pantopel. Nah, di hari Selasa itu ada FMD. Jadi kalau FMD itu wajib banget bawa kaos FMD, kemudian celana training, dan sepatu olahraga juga.
Nah, di hari Selasa juga seperti biasa sih, Kak. Kalau di hari Senin misalkan mempelajari bab 1, di hari Selasa bab 2 gitu. Di hari Selasa itu belajarnya sampai sore, sampai sekitaran jam 3. Biasanya aku jam 3 sholat dulu, sholat asar, kemudian persiapan untuk FMD. FMD itu setelah istirahat sore ya, berarti sekitaran jam 3:10 itu udah mulai FM. Pulangnya jam 4:30 seperti biasa. Kemudian kalau tidak ada aktivitas lagi, balik lagi ke asrama seperti biasa untuk persiapan mandi, kemudian sholat, makan. Untuk makan malamnya itu makan bersama di asrama gitu, jadi tidak keluar gitu. Kemudian seperti biasa kalau udah malam aku ngafalin kotoba, kosakata, kemudian pola kalimat juga. Terus kalau ada tugas-tugas dikerjakan. Biasanya sih aku sampai larut malam sih, tapi kalau udah misalkan sampai jam 11 waktunya tidur gitu. Nah, di hari Rabu itu sama, masih pakai kemeja juga. Nah, di hari Rabu itu pelajarannya sedikit berbeda. Di hari Rabu itu ada ulangan matematika dari pagi sampai jam 10-an, kemudian istirahat. Nah, kemudian dilanjut dengan perkenalan budaya Jepang. Jadi nanti kita dikenalkan tentang budaya di Jepang dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Karena kan kita membawa nama baik Indonesia, ya kan, nama baik Minori juga. Jadi apalagi kita datang ke negara orang, bukan negara kita sendiri kan, yang kita nggak tahu budayanya seperti apa gitu. Kemudian dilanjut dengan materi gitu. Nah, di hari Kamis itu aku pakai batik. Nah, di hari Kamis juga aku tidak lupa bawa kaos FMD dan peralatan FMD aja, kayak aku bawa kaos FMD, celana training, kemudian sama sepatu olahraga. Nah, terus kalau setiap hari kita belajar itu harus bawa handphone, tapi handphonenya tuh tidak untuk dimainkan, tapi nanti ditaruh di Jimuso di kantor gitu. Jadi biar kita tuh nggak mainan HP, ataupun nanti kalau misalkan ada waktunya HP itu digunakan untuk ujian gitu. Misalkan ketinggalan itu pasti nanti dimarahin sensei gitu. Jadi kayak dikhawatirkan itu kita pura-pura ketinggalan padahal dibawa gitu. Tapi nanti dimainkan di kelas, itu nggak boleh banget ya. Kemudian di hari Kamis seperti biasa pembelajaran itu sampai jam 3. Biasanya aku seperti biasanya sholat, kemudian persiapan untuk FMD, pulangnya itu 4:30. Oh iya, dari hari Selasa sampai hari Sabtu itu ada Taiso. Jadi sebelum kita belajar itu Taiso dulu. Taiso itu sekitaran 7:30 gitu. Nanti setelah Taiso biasanya ada kayak pengumuman dari senpai gitu, kayak ada problem apa gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada problem, baru nanti kembali lagi ke kelasnya masing-masing gitu. Nah, di hari Jumat ini aku pakai batik. Di hari Jumat ini adalah ujian 3 bab, dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi per minggunya itu ada 3 bab. Maka dari itu kita harus benar-benar hafal bab tersebut, harus benar-benar tahu kosakatanya, harus tahu pola kalimatnya, jadi biar ujiannya juga bagus. Biasanya ujian itu ada yang dari kertas ataupun dari handphone, tergantung dari grade-nya masing-masing. Grade-nya itu dari grade A sampai grade H. Oke. Setiap minggunya juga ada kenaikan grade gitu. Kalau misalkan tidak lolos, nilainya tidak cukup, nanti diturunkan ke grade bawah. Yang pertama itu ujian tulis, kemudian sampai jam 10, kemudian dilanjut dengan ujian listening, jadi ada pendengaran gitu, terus nanti kita ngerjain gitu. Kemudian setelah istirahat siang sekitaran jam 12:30 itu kaiwa dengan sensei. Maju satu-satu gitu, jadi kita sensei bertanya kita menjawab gitu. Pokoknya benar-benar kita harus hafal deh sampai sore. Kemudian saya nilai gitu. Nanti ngebahas juga ujian, ngebahas bab-bab yang udah dipelajari gitu. Nah, di hari Sabtu itu pakaiannya bebas, mau pilih kemeja ataupun
batik gitu. Biasanya sih aku pakai batik ya, soalnya dari hari Kamis Jumat nanggung banget ya, jadinya pakai batik di hari Sabtu gitu. Nah tapi ingat, nggak boleh pakai hitam putih hanya dipakai hari Senin saja. Kemudian di hari Sabtu itu belajarnya sampai siang, sampai setengah 1. Biasanya sih nggak bahas bab, tapi lebih mempelajari bab yang sudah dipelajari, kayak nge-review gitu sih. Jadi biar tetap hafal gitu, nggak barlen, udah bubar baru kelalen gitu, lupa nantinya. Nah setelah istirahat siang biasanya kita dikumpulin terus dibagi tugas untuk bersih-bersih gitu. Ada bagian di asrama, ada bagian di minori, ada bagian di lapangan, ada bagian di halaman, udah sesuai tugasnya masing-masing gitu. Sampai sore, kalau sudah selesai baru boleh beraktivitas seperti biasanya. Nah, jadi di hari Selasa dan Kamis itu ada FMD. FMD itu apa sih? Fisik, mental, dan disiplin. Jadi nanti FMD itu dibagi K3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya nggak jauh-jauh dari lari, push up, sit up, terus zigzag, terus kayak lari maraton gitu sih, skipping. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, jadi nggak semuanya dalam satu kelompok gitu, tapi 3 kelompok gitu. Misalkan hari Selasa K1, hari Kamisnya K2, hari Selasa laginya, Selasa depannya K3 gitu, begitupun seterusnya gitu. Ada fundamental untuk yang 3 tahun. Apa sih fundamental? Fundamental itu lebih latihan yang disiplinnya itu keras. Jadi untuk yang 1 tahun terus ada fundamentalnya? Tidak ada. Fundamental itu hanya untuk yang pemagangan 3 tahun. Katanya yang pernah fundamental itu ya keras, jadi biar kita terbiasa gitu. Maksudnya melatih kita, mental kita itu seperti apa gitu, apakah cemen gitu kan, apakah gimana gitu kan, agar nanti pas di Jepang itu terbiasa gitu. Karena ya you know lah, maksudnya kalau di Jepang kan orangnya agak keras ya gitu. Nah biasanya tuh kalau malam minggu itu ada kayak anak-anak gitu ya, para Kensosei main musik bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Alat-alatnya sudah disediakan di minori. Ada juga yang kalau misalkan libur biasanya ataupun malam minggunya main fitness di minori kan ada ya. Nah itu boleh digunakan untuk Kensosei gitu. Tapi kadang rame sih, jadi kayak males sendiri gitu kalau udah rame gitu. Nah di hari Minggu itu free, bebas. Jadi kalian boleh terserah mau ngapain aja. Tapi biasanya sih ada jadwal bersih-bersih juga, bersih-bersih asrama, bersih-bersih halaman. Biasanya tergantung ditentukan dari senpainya gitu. Misalkan bangun jam berapa gitu buat bersih-bersih sampai jam berapa gitu. Terus kemudian kalau udah selesai baru free gitu, terserah mau ngapain. Biasanya sih hari Minggu dilakukan biasanya hari Minggu aku tuh kayak nyuci baju ataupun misalkan beres-beres bedo, maksudnya tempat tidur gitu kan. Terus ataupun kalau misalkan udah selesai main bareng teman-teman gitu. Terus kita boleh pulang nggak sih? Kalau misalkan kita mau pulang itu ada jadwalnya. Jadwalnya itu sebulan sekali. Itu pun kalau misalkan ujian kita nggak di bawah KKM ya. Kalau di bawah KKM nggak boleh pulang gitu, harus tetap di asrama. Maksudnya pulang gimana? Mau pulang kampung atau mau pulang kemana ya? Kalau misalkan deket ya silakan. Kalau jauh ya lebih baik nggak usah diem di asrama gitu. Tapi aku pernah sih Minggu main ke rumah teman kan. Kebetulan dia di Cikarang juga kan, nggak jauh dari minori gitu. Ya lumayan lah dari Sabtu sore sih biasanya. Kalau udah masuk Sabtu sore itu sampai hari Minggu sore itu diperbolehkan nanti balik, asal Minggu sorenya udah balik lagi di asrama gitu. Sebenarnya untuk makan itu kalau pas pembelajaran itu disediain di asrama itu pada istirahat siang. Kalau misalkan terus makan pagi makan malamnya gimana dong? Nah nanti kalau makan pagi sama makan malamnya itu sudah disediakan di asrama. Maksudnya ada tugas piket masak masing-masing gitu. Jadi per kelompok terus
Misalkan per kelompok ini bagiannya di hari apa aja gitu. Itu tuh hal yang paling berkesan gitu. Jadi kekeluarganya tuh ada banget karena di situ satu asrama lumayan banyak banget gitu. Dimana kita harus rajin bersih-bersih, rajin masak, kita benar-benar pure mandiri, jauh dari orang tua pastinya ya. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa, bagus lah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan tetap terus berjuang dan semangat tentunya, oke? Dan tunggu video berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.